Selamat datang di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat pagi, salam olahraga. Kami dari SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, sekolah yang melayani keberbakatan olahraga ataupun sekolah perlakuan khusus, di mana dapat kami jelaskan di sini bahwa sekolah ini adalah salah satu dari 18 SMA yang melayani olahraga di seluruh Indonesia, yang kedepannya insya Allah akan kita bentuk seperti SKO di Ragunan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang di layar Google Meet ini dan selamat mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok secara daring. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu lanjut ke tahap selanjutnya, layanan konseling, apakah Ananda semua pernah mengikuti konseling kelompok ini? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini adalah bentuk layanan atau bantuan dari guru BK atau biasa yang disebut dengan konselor kepada individu ataupun peserta didik yang membutuhkan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang dilakukan dalam bentuk situasi kelompok. Jadi di sini permasalahan masing-masing individu kita selesaikan dalam bentuk kelompok. Nah, itu tujuan dari konseling pengertian dari konseling kelompok. Nah, tujuannya sangat jelas. Di sini kita untuk menyelesaikan permasalahan yang Ananda hadapi. Nah, terus selanjutnya cara pelaksanaannya yaitu diantara kita semua saling memberi pendapat ataupun solusi yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok masing-masing. Nah di sini ada beberapa azas yang kita gunakan dalam konseling kelompok ini. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Nah, apa yang kita bicarakan di sini itu jangan sampai dibicarakan di luar dari kegiatan ini. Jadi cukup seanggota kelompok ini yang tahu apa yang kita bicarakan. Jadi azas kerahasiaan sangat diutamakan dalam kegiatan ini. Untuk waktu kegiatan ini, untuk tahap pertama ini kita akan melakukannya selama lebih kurang 45 menit. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Dimulai dari Ibu akan sampaikan nama lengkap, terus nama panggilan dan cabang olahraga masing-masing. Oke, dimulai dari Ibu sendiri. Nama Ibu Mailiani, biasa dipanggil dengan Bu Lia. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Reva Rasya Gandani, cabur futsal Revan. Bu Lia Aidil Revan. Selamat, nama saya Junior, gak bisa Bazilda, cabut saya atletik, Bu Lia Aidil Revan Rehan Zilda. Oke, baik. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kegiatan konseling kelompok ini adalah suatu bentuk kegiatan atau bantuan yang diberikan oleh konselor. Nah, konselor di sini adalah guru BK, Ibu sebagai konselornya. Apakah Ananda sudah siap melaksanakan kegiatan ini? Siap, Bu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Topik kita di sini adalah tentang tidak disiplin atau yang tidak mengikuti tata tertib sekolah. Paham ya? Paham, Bu. Oke.
Baiklah, kita akan nanti semua anggota kelompok menyampaikan permasalahan masing-masing yang ada pada dirinya sendiri. Kita mulai dulu dari Aidil. Silakan, permasalahan Aidil apa? Karena tidak memakai seragam, Bu. Tidak memakai seragam. Contohnya hari Kamis orang memakai baju batik, saya masih memakai baju putih abu-abu, Bu. Nah, kenapa Aidil melakukan hal seperti itu? Kenapa? Karena baju yang ingin dipakai untuk di hari Rabu itu belum siap, Bu, atau belum dicuci atau belum diambil di laundry. Oke, berarti Aidil permasalahannya tidak memakai seragam karena penyebabnya yaitu bajunya belum selesai, belum diantar sama laundry dan belum dicuci. Nah, itu Aidil. Nah, sekarang Revan permasalahannya apa? Terlambat, Bu. Contohnya orang udah masuk masih di luar. Sering datang terlambat. Jadi ketika orang sudah mulai belajar di pelajaran pertama, Revan belum sampai di sekolah. Nah, itu kenapa? Penyebabnya apa? Karena tidur jam 12 terus bangun kesiangan. Jadi penyebabnya karena tidurnya lambat, akhirnya bangunnya juga kesiangan. Ada mengikuti teman-teman nggak? Ada juga, Bu. Berarti ada kecenderungan ngikut teman di kamar, jadi saat teman santai, Revan juga ikut santai. Oke, sekarang Rehan, permasalahan Rehan? Permasalahan Rehan jarang sholat duha, Bu. Jarang sholat duha. Kenapa tidak sholat duha? Kadang-kadang ikut teman, kadang-kadang orang udah mau masuk, Rehan baru datang, jadi Rehan bersegera ke kelas dulu. Oh, berarti karena terlambat juga nyampe di sekolah, jadi tidak sempat untuk melakukan sholat duha. Berarti bersama dengan Revan, cuma penyebabnya berbeda. Kalau Zilda, permasalahannya apa? Permasalahan saya saat sekolah sering memakai kaos kaki pendek, sedangkan peraturan sekolah itu dianjurkan memakai kaos kaki panjang. Nah, penyebabnya Zilda memakai kaos kaki pendek apa? Penyebabnya karena saya sering naruh kaos kaki saya sembarangan, jadi hilang, nggak tahu gimana naruhnya lagi. Oh, jadi ketika mau dipakai, tahu-tahu kaos kaki yang panjangnya hilang, tinggal kaos kaki yang pendek. Berarti kurang menjaga alat-alat pribadi ya. Sekarang Windri, permasalahannya apa? Tidak memakai atribut upacara yang lengkap. Oh, tidak memakai. Topi, Bu. Oh, tidak pakai topi ataupun dasi. Nah, itu penyebabnya apa? Salah letak, jadi topinya hilang. Tidak, berarti hampir sama dengan Zilda, tidak menjaga atau mempersiapkan barang-barang pribadi saat mau digunakan keesokan harinya. Baik, kira-kira permasalahan apa yang mau kita selesaikan pada saat ini? Revan, Bu. Berarti kita pilih permasalahan Reva. Kita akan coba menyelesaikan permasalahan sering datang terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira kalau kita sering datang terlambat ke sekolah, berarti kita kan tidak mengikuti mata pelajaran pada jam pertama itu. Nah, menurut Ananda semua, konsekuensi jangka panjang penyebab kalau kita tidak mengikuti pelajaran dari awal. Nah, kira-kira apa efek yang kita untuk konsekuensi jangka panjangnya apa? Kalau kita tidak mengikuti pelajaran itu, apa konsekuensi jangka panjangnya? Kita akan ketinggalan terus, Bu. Kita akan ketinggalan pelajaran terus, dan itu akan menyebabkan nilai kita rendah. Nah, kalau nilai kita rendah itu akibatnya apa? Iya, berarti kita bisa jangka panjang itu bisa-bisa kita tidak naik kelas. Nah, sekarang di sini kita akan mengubah tingkah laku yang sering datang terlambat. Nah, menurut Rehan, kira-kira datang terlambat itu penyebabnya apa? Revan datang terlambat ke sekolah itu karena habis latihan dia tidak langsung mandi, Bu. Karena dia sering main HP dulu ketika habis bangun tidur, habis latihan main HP dulu, habis baru mandi ketika sudah masuk jam sekolah. Nah, berarti datang terlambat karena main HP dulu, jadi tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah,
Apa usaha yang harus dilakukan agar tidak datang terlambat lagi? Contohnya seperti tidur jangan kemalaman, seperti jam 9 atau jam 10 paling lama itu harus tidur. Agar besok pagi bisa bangun cepat. Ya, berarti jam tidurnya harus diatur sedemikian rupa biar lebih cepat tidurnya cepat dan bangunnya juga cepat. Nah, itu solusi dari Ana. Kalau menurut Zilda, apa penyebab datang terlambat itu apa? Mungkin penyebabnya itu ya kurangnya ke persiapan dirinya. Jadi yang dilakukan oleh Revan itu tidak teratur, Bu. Jam ini kita harus ngapain atau jam setelahnya kita harus ngapain. Nah, Revan ini sepertinya kurang memanfaatkan waktu. Ya, berarti manajemen waktunya yang kurang baik, makanya menyebabkan dia terlambat. Nah, kira-kira usaha apa yang harus dilakukan agar tidak usaha apa yang dilakukan? Mungkin solusi yang bisa dilakukan oleh Revan mungkin memakai alarm. Oke, berarti dia harus memakai alarm agar bisa bangun lebih awal ya. Ibu beri waktu 1 minggu untuk melakukan perubahan ini. Seminggu bisa nggak perubahan itu dilakukan? Sepakat nggak? Oke, kita sepakat ya. Kita kasih waktu 1 minggu. Kita lihat apakah ada perubahan. Sudah lebih cepat datangnya. Semoga kita semua bisa mengikuti selama seminggu. Jika dalam waktu seminggu apa yang kita inginkan bisa tercapai, kira-kira menurut Ananda semua rewardnya dulu. Apa yang kita berikan untuk diri sendiri, penghargaan untuk diri sendiri seandainya kita bisa melakukan kegiatan seminggu itu sudah tercapai. Berarti ada perubahan tingkah laku ke yang lebih baik. Kalau Aidil, kira-kira hadiah apa yang mau Aidil berikan untuk diri sendiri karena sudah tercapai targetnya? Jalan-jalan healing. Berarti Aidil reward untuk dirinya dia healing. Dia mungkin mau ke mall di saat Sabtu atau Minggu, dia mau ke mall mungkin healing, menyegarkan, merefresh otaknya. Itu hadiah yang reward yang diberikannya untuk dirinya sendiri. Revan jika berhasil merubah perilakunya tidak terlambat lagi sekolah, reward apa? Hadiah apa yang mau Revan berikan untuk diri Revan sendiri? Sama kayak ini Jalan-jalan juga. Berarti Revan kalau sudah berhasil akan memberi reward terhadap dirinya. Dia healing sejenak. Biar nanti segar dan ketika setelah seminggu itu dia bisa mengikuti tata tertib dengan baik. Jika dalam 1 minggu waktu yang sudah kita tetapkan itu Ananda tidak berhasil melakukan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nah, kira-kira punishment atau hukuman apa yang Ananda berikan untuk diri sendiri? pantang menyerah, Bu. Pantang menyerah. Nah, mungkin punishment-nya mungkin lebih kita di sini kita harus melibatkan orang-orang terdekat ya. Harus melibatkan orang-orang terdekat. Nah, karena kalian di asrama mungkin kita akan melibatkan pengasuh putra dan pengasuh putri. Nah, jika nanti kalian itu kan bangunnya terlambat, jadi kita nanti pengasuh akan membangunkan kalian lebih awal dengan mungkin menggedor pintunya untuk agar sampai kalian bangun. Jadi tidak ada kata terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Jadi bisa mengikuti pelajaran dari awal dan bisa melaksanakan sholat duha. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kegiatan ini akan segera kita akhiri. Ibu rasa apa solusi yang kita sampaikan bisa merubah tingkah laku kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang terlambat datang ke sekolah menjadi lebih cepat datang ke sekolah dan mengikuti semua tata tertib yang sudah diberlakukan di sekolah. Ibu juga akan kirim link untuk penilaian evaluasi. Setelah kita melaksanakan konseling ini, kira-kira apa yang Ananda rasakan? Berarti Anda merasa lega karena masalahnya sudah teratasi. Ucapkan terima kasih atas kehadiran Ananda semua di layar Google Meet ini dalam konseling kelompok secara daring. Semoga kedepannya kita bisa jadi Ananda semua bisa jadi siswa-siswi yang mengikuti tata tertib dengan baik. Sebelum Ibu akhiri kegiatan ini,
eh, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, kegiatan konseling kita akhiri sampai di sini. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan ikuti semua peraturan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.